Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMP Negeri 24 Surakarta, channelnya orang yang berprestasi, berakhlak mulia dan berbudaya lingkungan. Anak-anak calon peserta didik SMP Negeri 24 Surakarta, kembali lagi dengan saya Bapak Muslimin dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 24 Surakarta. Nah, pada sesi ini saya ditemani oleh ibu kita, Ibu Ngarsiat SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anak kelas Ya. 7. Ibu Ngarsiat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan harus sehat. Harus sehat dan Harus semangat. Tetap Iya, semangat. harus semangat. Baik, Bu Ngarsiat, ini kan anak-anak baru mengenal SMP Negeri 24 Surakarta. Betul. Mungkin ada ucapan selamat datang dari Bu Ngarsiat, monggo silahkan disapa dulu anak-anak barunya ya. Terima kasih Pak Muslimin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat anak-anakku semuanya, kelas 7 baru calon peserta didik SMP Negeri 24 ya. Kalian dikatakan sebagai calon peserta didik SMP Negeri 24. Karena apa? Karena kalian belum dikatakan sebagai siswa SMP Negeri 24 Surakarta sebelum selesai mengikuti MPLS ini. Nah, sejumlah 253 kurang lebih ya, kelas 7 baru. Selamat datang di SMP Negeri 24 Surakarta. Selamat bergabung dengan kita, generasi muda, generasi harapan bangsa, untuk membentuk generasi emas bangsa Indonesia. Siap anak-anak? Alhamdulillah. Harus siap. Harus siap. Iya, harus dan siap. pasti siap. Betul Pak Muslim. Bu Ngarsiat. Nah, tema pada hari ini kan tentang kurikulum. Nggih. Nah, kebetulan anak-anak, beliau Ibu Ngarsiat ini sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Betul nggih Bu nggih? Betul. Luar biasa. Jadi narasumbernya sudah pas. Sebelum dilanjut, saya ingatkan kembali kepada anak-anak, mari kita kembangkan channelnya milik SMP Negeri 24 Surakarta ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian. Gitu ya Bu ya. Iya. Biar semakin maju, Iya. berkembang, sehingga semuanya sukses bersama. Allahumma amin. Baik, langsung masuk ke materi Bu Ngarsiat tentang kurikulum. Mungkin kalau anak-anak SD dulu awam dengan kata kurikulum. Sebenarnya apa sih Bu kurikulum itu? Terima kasih Pak Muslimin. Saya rasa mungkin kalian anak-anak kelas 7 calon siswa SMP Negeri 24 Surakarta ya. Sebenarnya kata kurikulum itu mulai dari SD sampai nanti kalian perguruan tinggi itu sebenarnya sudah lekat dengan kehidupan kita ya. Tapi mungkin dalam tanda kutip kurikulumnya sendiri ya, itu yang baru. Nah, apa toh itu kurikulum ya? Kurikulum itu sebenarnya tidak lepas ya, istilah kurikulum itu tidak lepas dari proses pembelajaran kita di sekolah, di semua jenjang pendidikan ya, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, itu tidak lepas ya. Karena apa? Kurikulum itu merupakan perangkat ya, merupakan perangkat mata pelajaran di dalam program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, di mana perangkat itu berisikan tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik selama peserta didik itu mengikuti pendidikan di jenjang tersebut ya. Jadi itu Pak Muslimin ya. Jadi sebenarnya sudah biasa ya, sudah biasa kita laksanakan. Bahasa sederhananya, kurikulum itu sesuatu yang akan kita pelajari di tingkat Betul. SMP gitu. Nggih. Karena tentunya di SD dengan SMP kan
berbeda. Iya, hanya sebenarnya tidak jauh-jauh berbeda, hanya pengembangan, Pengembangan hanya tingkat, pengembangan. naik tingkat. Iya. Baik Bung Arsyad, tadi anak-anak sudah jelas saya kira penjelasan Bung Arsyad tentang pengertian kurikulum. Sudah tahu pengertiannya, biar lebih mantap fungsinya apa sih Bu kurikulum Ya, itu? betul. Ya. Jadi semuanya disusun itu pasti ada fungsi ya. Nah, kurikulum itu punya fungsi apa? Ada beberapa fungsi yang harus kita lakukan di dalam pelaksanaan kurikulum, karena kurikulum itu adalah segala sesuatu yang harus kita selesaikan, maka dia mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Artinya apa fungsi penyesuaian? Ya, bahwa kurikulum itu mempunyai sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang dinamis ya, jadi tidak monoton ya, tidak monoton, tapi kurikulum itu senantiasa berkembang. Seperti yang sudah kita laksanakan, kita menggunakan kurikulum satuan pendidikan. Nah, di mana kurikulum satuan pendidikan itu senantiasa mengalami perubahan secara dinamis ya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Apa itu fungsi integrasi ya? Bahwa kurikulum itu mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat ya. Jadi dengan adanya kurikulum ini diharapkan kebutuhan ya, mata pelajaran yang harus diselesaikan dalam satu jenjang pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan nanti kita bersosialisasi di dalam masyarakat ya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi ya. Bahwa fungsi diferensiasi ini, kurikulum itu merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing. Nah, kita tahu nggak Pak Mus nggih bahwa anak itu unik ya, punya karakter masing-masing. Betul sekali, punya karakter masing-masing, punya kepribadian masing-masing, dan punya bakat dan kompeten yang berbeda-beda. Nah, karena dari latar belakang itu maka kurikulum ini menyatukan ya, menyatukan. Maka misalnya di dalam satu jenjang pendidikan SMP sama harus bisa menyelesaikan satu perangkat pembelajaran yang sama walaupun mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat yaitu fungsi persiapan sebagai alat pendidikan ya. Kurikulum itu mempunyai fungsi membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya ya. Jelas nggak ini bahwa di dalam nanti anak-anak harus bisa menyelesaikan semua pembelajaran di tingkat SMP, baru nanti boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan menengah. Nah, kalau belum mengikuti pembelajaran di SMP mulai dari semester 1 sampai semester 6 atau kelas 7 sampai kelas 9 ya otomatis tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalkan lulus SD langsung daftar SMA itu tidak boleh. Lah, itu apa namanya? Boleh, tapi dia harus mempunyai intelijensi yang luar biasa ya. Tapi jarang-jarang ya, betul. Tidak umum. Ya, itu pun misalnya seperti itu kalau SD ke SMA itu saya yakin enggak ada ya Pak Mus ya. Mungkin kalau SMP dengan sistem akselerasi, nah itu mungkin ada. Ya. Sekarang kan sudah jarang. Dan kelihatannya di Kota Surakarta sudah tidak ada. Ya. Berikutnya yaitu fungsi pemilihan. Nah, fungsi pemilihan di sini bahwa kurikulum itu memfasilitasi peserta didik dengan cara memberi kesempatan kepada mereka untuk memilih. Nah, untuk memilih sesuai dengan kemampuan mereka. Minat dan bakat tadi ya. Betul, nggih. Kalau di SMP mungkin belum mengarah ke situ nggih Pak nggih. Ya apa namanya? Karena sifatnya SMP kan masih
pendidik paket ya, Ya. masih paket. Kalau mungkin SMA nanti sudah dijuruskan ya, SMA atau SMK itu sudah disesuaikan dengan bakat mungkin ya. Tapi kalau SMP belum karena sistemnya sistem paket. Tapi bisa memilih ekstra Betul, kurikuler. ya, betul sekali Jalurnya Pak adalah Muslim. ekstra Ya, gitu ya? ekstra disesuaikan dengan bakat minat Ya. anak-anak. Yang suka ya. voli, main Iya, voli, oke. yang suka Yang sepak suka, bola. ya, yang suka untuk pengembangan motoriknya silahkan ikut bidang olahraga. Oke. Yang Keagamaan. untuk mengembangkan religiusnya keagamaan ke Bisa IMTA atau iya PTA. sama Pak Muslimin nanti Oke. ya. Untuk yang mau mengembangkan segi inteligensinya silahkan nanti ikut sen Iya. ya. Kalau seni ada ya Bu ya? Seni ada, ya, ada seni tari. ada ya. Di SMP 24 kita itu untuk ekstra seninya bagus sekali Pak. Luar Ya, biasa. luar biasa. Ini alhamdulillah kita nanti akan masuk ke tingkat nasional ya. Tingkat nasional Bu? Iya. Wow, luar perwakilan- biasa. Perwakilan dari provinsi nanti kita. Nari ya, Bu, ya? Iya, nari. Wah, ini Ya. bisa informasi yang bagus ini Bu. Iya, Kayak iya. kemarin ada yang suka nari Bu. Iya. Wah, nanti bisa menghubungi Betul. wali kelasnya kalau misalkan pengen latihan nari gitu ya Bu Iya, ya. nggih. Pokoknya disesuaikan dengan bakat dan minatnya, Minatnya. silahkan dikembangkan. Kita SMA Negeri 24 menfasilitasinya. Gitu nggih Pak nggih. 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 Kemudian fungsi berikutnya yaitu fungsi diagnostik. Nah, ini fungsi yang terakhir Pak Gus Oh, ya. yang terakhir. Di 6 mana berarti ya fungsi ini adalah untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya. Nah, ini seperti tadi di bidang ekstrakurikuler ya. Potensimu ada di mana? Silahkan dikembangkan. Yang tahu hanya anak sendiri ya Bu ya. Betul, nggih, nggih. Sekolah hanya memfasilitasinya. Itu saya kira Pak Muslimin untuk fungsi dari kurikulum ya. Setidaknya ada kurang lebih tadi saya mengingat 6. Enam, iya, Ya, betul, betul, ada 6. nggih, Nanti biar dicatat oleh anak-anak, dirangkum. nggih. Oke. Kemudian yang selanjutnya Bu, pengertian sudah, fungsi juga anak-anak sudah nyatet. Tujuannya apa Bu? Oh, nggih. Biar Ya, betul. Semuanya disusun itu pasti punya tujuan. Tujuan, Ya. iya. Kita hidup harus ada tujuannya. Visinya Iya, harus visi ada. misi harus ada. Seperti SMP 24 juga punya visi misi ya, Iya. itu yang harus kita kembangkan. Nah, di dalam kurikulum juga seperti itu. Punya tujuan. Apa toh tujuan dibentuknya kurikulumnya? Yaitu sebagai alat pendidikan. Nah, karena kurikulum ini muncul ya dan akan terus berkembang sehingga bisa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ya, bahwa kita tahu tujuan pendidikan nasional ya mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Nah, itu tujuan dari tujuannya luar kurikulum. biasa ya Bu ya. Nggih, Memang kalau kita punya tujuan, kita punya keinginan, maka di situ pasti ada kurikulum. nggih, Ada betul. kurikulum. Hal-hal apa saja yang harus dipelajari semuanya dikemas di bagian kurikulum. Kurikulum. Ye, baik. Sudah 3 sub ini Bu. Nanti ada 5 pertanyaan dari Nggih. saya Bu. Nggih. Nggih, mumpung narasumbernya hebat nih, kita manfaatkan, kita ambil ilmunya sebanyak mungkin anak-anak. Nggih. Baik, yang keempat Bu. Apa sih komponen kurikulumnya itu? Sebenarnya kalau kita bicara tentang komponen kurikulum sudah yang tadi kita jelaskan di depan tadi ya Pak ya. Ada tujuan kurikulum ya, kemudian ada materi kurikulum. Nggih. Materi kurikulum itu berarti semua materi yang akan diajarkan. Nggih. Nah, kalau jenjang SMP ya ada 11 mata pelajaran ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Bapak Ibu guru semuanya punya yang namanya strategi pembelajaran, pasti disesuaikan dengan mata pelajarannya, kemudian dengan pokok bahasannya ya. Jadi setiap guru akan punya strategi di dalam pembelajarannya agar proses pembelajaran itu menarik, kemudian kreatif, inovatif. Nah, itu
itu yang perlu dikembangkan. Yang jelas setiap guru berbeda. Iya, misalkan betul. saya ngajar agama, Ibu Ngarsiat ngajar IPA, tentu strateginya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Jadi beda-beda. Kemudian komponen berikutnya yaitu tentang organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini munculnya berbagai pandangan ya, ada beberapa pandangan dari para ahli ya, yang menjadikan kurikulum ini merupakan organisasi ya, merupakan organisasi di antara yang harus diselesaikan di dalam suatu jenjang pendidikan ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini biasanya yang menjadi yang menjadi tolak ukur apakah siswa itu berhasil atau tidak, bisa menyelesaikan kurikulum di dalam suatu pendidikan atau tidak, hasilnya adalah dari evaluasi. Kalau untuk jenjang SMP biasanya ya evaluasi itu bisa dilaksanakan beberapa tahap. Yang pertama mungkin kalau hubungannya dengan langsung ke mata pelajaran, ulangan harian, tugas, portofolio. Nah, kemudian kalau hubungannya dengan kurikulum nanti bisa ulangan tengah semester, UTS, kemudian penilaian akhir semester, kenaikan kelas ya. Bukan Pak, kalau penilaian akhir semester itu di semester 1. Oh iya, betul. Penilaian akhir semester. Nanti kalau akhir tahun kita masuk di penilaian akhir tahun, PAT. Jadi biasanya 3 kali kita di dalam pelaksanaan penilaian ya, ada tengah semester, kemudian akhir semester dan akhir tahun. Baik Bu Ngarsiat, kalau kita lihat anak-anak kita yang baru ini, itu kan berasal dari macam-macam. Ada yang dari SD negeri, ada yang SD swasta, ya. SD swasta ini pun macam-macam warnanya. Ada juga yang dari MI. Ya, tentunya kurikulum mereka kan nanti akan berbeda ketika di SMP Negeri 24 Surakarta. Nah, yang terakhir ini Bu, saya minta anak-anak dijelaskan kurikulum yang ada di SMP Negeri 24 Surakarta itu gambarannya seperti apa? Matur nuwun Pak Muslimin. Ya, jadi anak-anak kalian saat ini itu berada pada lingkungan yang lebih luas ya. Mengapa Bung Arsad mengatakan pada lingkungan yang lebih luas? Kalau kemarin kalian berada pada jenjang SD, mungkin itu masih lingkup yang sempit ya, masih berada di lingkup yang sempit, tapi sekarang sudah mengalami perkembangan. Berada pada jenjang SMP, begitu kompleks pergaulannya, begitu kompleks anak-anaknya gitu, mulai dari pengetahuan, latar belakang keluarga. Nah, oleh karena itu di dalam jenjang pendidikan SMP, terutama SMP Negeri 24 Surakarta, telah menyusun kurikulum, di mana kurikulum ini kita sebut sebagai kurikulum satuan tingkat pendidikan ya, disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, kita punya ciri khas Pak Muslim, iya, SMA Negeri 24 Surakarta punya ciri khas bahwa kita adalah salah satunya punya ikon sekolah adiwiyata. Wow, adiwiyata. Kita salah satu ikon kita sekolah adiwiyata. Tingkat apa Bu? Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan tingkat provinsi. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita maju ke tingkat nasional. Wah, ini nanti siswa bisa menjadi bagian. Iya, betul. Karena ini merupakan gerakan. Iya, gerakan, sehingga semua terlibat. Semuanya harus terlibat. Ya, orang tua pun juga harus terlibat. Wow, berarti orang tua nanti yang melihat. Iya. Pokoknya harus siap-siap. Siap untuk terlibat di dalam kegiatan kita. Ya. Kemudian yang kedua, kita adalah salah satu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Kita merupakan sekolah yang pertama. Sejak tahun 2017 kita sudah. Yang pertama, pelopor ya. Iya. Kita 2017 itu sudah ditetapkan sebagai sekolah ramah anak ya. Jadi tidak belakang-belakangan ini ya. Ada kalau SMP itu kemarin 2 SD 2
salah satunya adalah kita yang ditunjuk luar sebagai biasa. pelopor perintisnya untuk sekolah ramah anak. Yang anak-anak di rumah boleh iya. tepuk tangan ini. Jadi dengan dua ikon yang kita miliki ini, sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, dan sekolah literasi. Literasi. Ya. Bagaimana sekolah literasi? Sudah ada, sudah kita masukkan di dalam kurikulum pembelajaran kita. Ya. Setiap pagi hari kita wajib yang namanya literasi. Ya. Sebelum masuk ke jam pelajaran jam pertama, kita membaca dulu. Baca. Ya, bisa bacaan fiksi, non fiksi, ataupun bisa bacaan yang bersifat keagamaan. Ini ada contoh, Iya. ada bukunya ini. Iya ini. Wah. Ya ini adalah apa namanya buku-buku yang ada di perpustakaan kita, dan sebenarnya tadi harusnya kita membawa contoh beberapa hasil karya anak-anak dan juga hasil karya Bapak Ibu guru Pak Mus. Lupa, mohon maaf saya tadi Mungkin lupa. nanti bisa di materi yang lain. Iya. Nah, dengan ikon itu kita mantapkan di dalam kurikulum pembelajaran kita ya. Walaupun ada mata pelajaran pokok yang harus diselesaikan ya. Anak-anak harus kalian ketahui ya bahwa mata pelajaran kita, kalian nanti dianggap lulus dalam satu mata pelajaran pada kelas tertentu, pada semester tertentu, kalau kalian bisa mencapai nilai minimal 75. 75 ya. nih anak-anak catat. Ya. KKM-nya 75. KKM 75. Maka kalian silahkan berlomba-lomba untuk mengejar prestasi ya. 11 mata pelajaran KKM-nya semuanya 75 ya. Sehingga anak-anak nanti kalau belum tercapai biasanya Bapak Ibu guru akan mengadakan remedi. Pengayaan ya. Kemudian kita juga menetapkan ya bahwa anak itu bisa naik kelas selain nilai KKM minimal 75 juga mempunyai nilai perilaku minimal baik. Nah, akhlaknya baik. Sesuai visinya SMP 24 berakhlak mulia. Ya. Berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Nah, ya. Berwawasan unggul lingkungan dalam tanggal prestasi, berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Ya, betul sekali Pak Mus ya. Jadi ikon-ikon kita sudah terangkum ya, sudah terangkum di dalam visi misi SMP Negeri 24 Surakarta ya. Itu Pak Muslimin mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir Bu, tadi Bung Arsyad menyebut mata pelajaran. Biasanya kan orang tua itu nek sekolah baru mungkin atau naik kelas membelikan buku. Gitu. Kira-kira ada berapa mapel biar anak-anak itu nanti pas beli buku tidak kelebihan dan mungkin tidak kurang. Kira-kira ada berapa? Ya. Yang pertama untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Agama dan budi pekerti ini KKM-nya juga 75. Gurunya salah satu Pak Muslimin. Yang kedua adalah PKN. PKN kewarganegaraan ya, itu KKM-nya juga 75. Yang ketiga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nanti kalian akan diperkenalkan dengan semua Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang keempat adalah matematika. Ini KKM-nya juga 75. Yang kelima bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang keenam ilmu pengetahuan alam. IPA. Yang ketujuh ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ya. Kemudian yang kedelapan seni budaya. Seni budaya ini mencakup tiga kompetensi, yaitu seni tari, seni lukis dan seni musik. Tapi gurunya komplit. Kita punya guru seni musik ahlinya ada. Guru seni tari ahlinya ada. Seni rupa ya nanti kita sama-sama ya untuk seni rupanya ya. Tapi untuk seni musik dan seni tari ya sudah tidak diragukan lagi kompetensinya beliau. Buktinya tadi mau maju tingkat nasional. Iya, betul Pak. Kemudian yang ke-9 Pak. Yang ke-9 itu
pendidikan olahraga dan jasmani. Penjas orkes. Penjas orkes. Kemudian yang ke-10 prakarya. Prakarya. Nah, dalam prakarya ini nanti anak-anak akan diajak. Kita punya greenhouse. Iya, di situ ada budidaya tanaman sayur, ada budidaya tanaman buah. Nah, kemudian yang sedang kita kembangkan saat ini, kita sedang merintis untuk tanaman anggur. Wow, anggur, menarik anggur, ini. Iya, nanti dipandu oleh Pak Sigit, beliau hobi dan punya kompeten di dalam budidaya tanamannya. Ya. Kemudian ini selain tanaman, kita juga di dalam pendidikan prakarya ini nanti anak-anak juga akan diajari budidaya lele. Iya. Wah, mantap ini. Lele ini kita sudah benar-benar solid ya. Ya, karena memang dengan lingkungan yang kecil sempit tapi ternyata kita bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Betul sekali Pak Muslimin. Tuna nanti bisa panen lele. Iya. Wah, panen lele, buahnya anggur. Iya, ini biasanya per kelas. Kalau budidaya lele ini di mata pelajaran prakarya kelas 9 ya. Iya, kelas 9 itu nanti anak-anak punya petak-petak tersendiri. Ada semacam dream itu ya. Iya, betul ya. Nanti hasil akhirnya bisa dikonsumsi bersama-sama. Bisa bakar bareng-bareng. Kemudian prakarya yang terakhir mulok bahasa Jawa. Selain mata pelajaran 11 itu kita juga mengembangkan bimbingan konseling. BK. Konseling. Jadi itu Pak Muslimin, 11 mata pelajaran dengan 1 bimbingan konseling. Minimal siap buku 1 losin. Betul ya. Tapi biasanya 1 mata pelajaran itu tidak hanya 1 buku loh Pak. Catatan, tugas itu harus sudah siap. Baik Bu, terima kasih Bu Ngarsiat. Cuman ini terakhir nambah lagi, maaf. Kan masih masa pandemi. Kira-kira nanti anak itu masuk sekolah atau daring atau bagaimana? Minimal hari Senin itu nanti anak-anak biar. Untuk 3 hari ini, 3 hari ya Mbak jadwalnya MPLS ya. 3 hari kalian akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ya, karena situasinya tidak memungkinkan kalian untuk datang ke sekolah, maka kita secara daring seperti ini untuk MPLS-nya. Nanti setelah MPLS selesai akan kita lanjutkan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran, tetapi karena masanya memang seperti ini, kita tetap melaksanakan secara daring. Daring dulu anak-anak. Nanti untuk kelas-kelasnya sudah kita siapkan ya. Kemudian nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh wali kelasnya Pak Mus. Nanti di hari Rabu anak-anak bisa kenalan dengan wali kelas. Untuk jadwalnya bisa saya jelaskan sekalian Pak. Nanti anak-anak kalau kalian sudah menerima jadwal pelajaran dari Bapak Ibu wali kelas, silahkan kalian cermati. Kita setiap pagi pukul 07 sampai 07.55 itu biasanya kita gunakan sebagai jam untuk literasi. Literasi karena sekolah kita memang sekolah literasi. Kalian bisa membaca fiksi, non fiksi ataupun bisa juga tadarus bagi yang Islam, baca kitab bagi yang non Islam. Kemudian pukul 8 nanti baru kita mulai pembelajaran yang pokok ya Bu. Iya, karena pembelajaran kita masih secara daring, maka pembelajaran ini hanya berlangsung sampai pukul 12. Hanya sampai pukul 12. Tetapi Pak, ada tetapinya apa ini Bu? Nanti karena kita mengacu pada 5 hari sekolah, seperti kalau belum pandemi kemarin Pak, kita belajar sampai pukul
15. 15 Ya, jam pukul 3 berarti. Iya, jam 3. Maka di jadwal itu juga tertulis ya. Pukul 12 sampai 13 adalah waktu isoma kalian. Istirahat. Ya, istirahat bagi anak-anak. Kemudian pukul 13 sampai pukul 15 dilanjutkan dengan penyelesaian tugas mandiri. Oh, mengerjakan Ya, tugas. tugas dari Bapak Ibu guru pasti Yang ada. pasti ada. Nah, maka di dalam pembelajaran daring ini tanggung jawab anak-anak Pak yang kita harapkan ya. Kalau mungkin kemarin pembelajaran tatap muka tidak masalah, kita memantau ya. Tapi kalau pembelajaran daring ini saya kira waktu yang dibutuhkan juga sudah memenuhi karena kita siapkan pukul 7 sampai pukul 15 ya. Maka setiap kali ada tugas dari Bapak Ibu guru harap dikerjakan sesuai dengan jadwalnya. Itu anak-anak kerjakan sesuai jamnya, jangan suka menunda-nunda. Nanti kalau ditunda-tunda, kerjaan semakin banyak, pikiran semakin stres, akhirnya tidak dikerjakan semua. Nanti nggak dikerjakan, nggak dapat nilai. Saya nambahkan dikit sebelum saya lupa tadi ya. Walaupun kalian pembelajarannya secara daring anak-anak, nanti akan dijadwalkan dari sekolah untuk pengumpulan tugas. Oh, ada pengumpulan tugas ya Bu ya. Jadi anak-anak jangan pembelajaran daring hanya difoto, tidak. Tapi nanti pembelajarannya setelah kalian ada tugas dari Bapak Ibu guru akan dijadwalkan dari sekolah 2 minggu sekali untuk pengumpulan tugas. Oh, jadi tetap dikumpulkan ya Bu ya. Kemudian pembelajaran secara daring ini kita menggunakan sistem ada WA group, ada WA group, ada Google Classroom yang saat ini sedang dibuat oleh admin. Kemudian Bapak Ibu guru juga ada yang menggunakan Google Meet atau bisa juga dengan Zoom ya. Jadi semua fasilitas kita pakai. Nyamannya nanti terserah pakai apa. Terima kasih Bung Arsyad yang sudah menjelaskan luar biasa tentang kurikulum sehingga anak-anak punya gambaran. Oh, nanti saya di SMP Negeri 24 Surakarta itu harus begini sehingga bisa tercapai cita-citanya. Amin. Sekali lagi terima kasih Bung Arsyad. Sama-sama. Sebelum berpisah dengan anak-anak ini, pesan terakhir sebentar, 1 kalimat 2 kalimat pesan terakhir untuk anak-anak, monggo Bung Arsyad. Nggih, matur nuwun. Anak-anakku semuanya, masa depan ada di tanganmu sendiri. Tidak ada orang yang bisa merubah masa depan kita kecuali diri kita sendiri. Maka masa depan kita yang menentukan, langkah kita ke depan kita yang menentukan. Ayo maju terus, jangan patah semangat. Terima kasih. Terima kasih Bung Arsyad. Saya kira sesi pada kali ini cukup. Nah, sebelum ditutup anak-anak, kami ingatkan kembali, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan hindari kerumunan. Semoga saya, Bung Arsyad, dan keluarga SMP Negeri 24 Surakarta semuanya sehat, dan sehat. Terima kasih. Bila saya dan Bung Arsyad ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.